warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Zara Ramania dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai surat perjanjian tukar menukar tanah dengan bangunan. Sebagai bagian dari pemahaman kita terhadap sistematika penulisan kontrak sederhana dalam dunia manajemen. Video ini akan membahas isi surat tersebut secara lengkap, mulai dari pembukaan hingga penutup, serta poin-poin penting dalam perjanjian. Di sini ada judul perjanjiannya. Dokumen yang saya bahas itu berjudul Surat Perjanjian Tukar-Menukar Tanah dengan Bangunan. Judul ini menunjukkan bahwa surat ini merupakan kesepakatan formal dan sah antara dua pihak yang menukar aset berupa tanah dan bangunan. Penamaan ini penting karena menjadi identitas hukum dari naskah yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Jadi di sini ada sistematika penulisan perjanjian. Yang pertama ada judul perjanjian atau judul kontrak. Yang kedua ada pembukaan. Yang ketiga ada pihak-pihak. Yang keempat ada latar belakang perjanjian atau latar belakang kontrak. Yang kelima ada isi perjanjian dan yang terakhir ada penutup. Oke, di sini ada pembukaan dan pihak-pihak. Surat perjanjian ini dibuat pada tanggal 18 Juli 2019, berlokasi di Jakarta. Dan ada pihak pertama yang bernama Nicole Zevanya, dan yang pihak kedua ada Christopher Thomas Pring. Oke, di sini ada latar belakang. Latar belakang dari perjanjian ini adalah adanya keinginan dari pihak kedua untuk menukar tanah warisan miliknya di Cirebon dengan bangunan milik pihak pertama yang terletak di Situbondo. Tukar-menukar ini dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan dan melalui persetujuan yang dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum. Nah, di sini ada isi perjanjian pasal pertama. Dalam pasal pertama ini dijelaskan objek yang ditukar, yaitu tanah seluas 4.050 meter persegi milik Christopher, ditukar dengan bangunan seluas 980 meter persegi milik Nicole. Keduanya adalah hak milik yang sah dan dibuktikan dengan sertifikat resmi. Ini menunjukkan bahwa pertukaran dilakukan atas dasar kesetaraan nilai dan legalitas yang jelas. Di sini ada hak dan kewajiban, pasal 2 dan 3. Pasal 2 menjelaskan kewajiban dari pihak pertama yaitu melepaskan hak atas bangunan, menyelesaikan dokumen administrasi, dan bertanggung jawab atas potensi sengketa di masa depan. Pasal ketiga berisi kewajiban pihak kedua, yaitu melepaskan hak atas tanah dan menanggung konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Hal ini penting agar masing-masing pihak memahami tanggung jawabnya secara menyeluruh. Di sini ada ketentuan proses, yaitu pasal 4 dan 5. Pasal 4 berisi teknis penyerahan dokumen seperti surat penguasaan bangunan dan surat keterangan tanah. Proses tukar-menukar ini diberi batas waktu maksimal 3 bulan sejak surat perjanjian ditandatangani. Pasal kelima menyatakan bahwa perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta Utara pada tanggal 18 Juli 2019 dengan saksi dari masing-masing pihak. Dengan ini surat perjanjian menjadi sah secara hukum. Untuk penutupnya, ada perjanjian sah dan resmi, dibuat dalam 2 rangkap asli dan ditandatangani oleh pihak dan saksi. Surat ini dibuat dalam 2 rangkap asli dan masing-masing disimpan oleh kedua pihak. Terima kasih telah menyimak presentasi saya mengenai surat perjanjian tukar-menukar tanah dengan bangunan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang penulisan perjanjian yang benar dalam dunia manajemen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.